seperti terbakar dan hancur semuanya. Fokus kepada tempat-tempat pengungsian untuk merayakan Natal di sana. Kehidupan dari aspek rohani tetap diperhatikan. Itu tidak bisa kaitkan dengan ada kejadian-kejadian lain, ada orang ya gali pasir, apa hubungan pasir di bawah dengan letusan di atas kan? Eh, Orang yang punya ya eh, keyakinan alam itu mulai berbicara tentang hal-hal yang aneh. Gedung seminari yang sebagian besar sudah rusak, apakah itu akan direnovasi? Karena saya mengajak seluruh umat keuskupan solidaritas dibangun. Baik, Sobat Warta Katolik, pada sore hari ini waktu Jakarta dan sore hari waktu Larantuka, saat ini kita sudah sama dengan Bapak Uskup Keuskupan Larantuka, Monsinyur Fransiskus Kopongkung, yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk dapat berdialog dan membuka ruang wawancara sedikit dengan Bapak Uskup, tentu terkait dengan satu topik utama dan penting di Indonesia mungkin saat ini adalah bencana letusan gunung api Lewotobi di Flores Timur, Larantuka. Ya. Sebelumnya Bapak Uskup, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu ini, kesempatan ini. Baik Bapak Uskup, pertama-tama Bapak Uskup, mungkin Ya, dapat digambarkankah kepada kami semua, dapat dijelaskan atau diceritakan mungkin sekarang kondisi di Larantuka atau mungkin di area-area sekitar Gunung Lewotobi itu seperti apa? ya. Saya pertama terima kasih dulu atas kesempatan ini ya, boleh berbincang-bincang tentang situasi di Larantuka pasca erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki. Memang pas peristiwa yang terjadi kita sama tahu pada hari Minggu menjelang masuk dini hari Senin, hari Minggu tanggal 3 November itu tengah malam mau masuk pagi hari, kita tahu bahwa ada terjadi letusan erupsi yang sangat dahsyat, tidak pernah tersangka, diduga oleh siapapun. Saya memang berada di Jakarta karena mau sidang KBI. Setelah pelabisan uskup di Labuan Bajo, saya hari Minggu itu ke Jakarta dan tiba di Jakarta malamlah yang terjadi peristiwa itu. Saya diberitakan memang pas tengah malam kejadian itu oleh para romo yang ada di Larantuka tentang peristiwa itu. Mendengar cerita-cerita memilukan, menyedihkan. Eh, Selesai sidang KBI, saya kembali ke Larantuka tanggal eh, 14 ya, 14 November saya kembali ke Larantuka. Hari berikutnya tanggal 15 baru saya turun ke lokasi untuk melihat situasi dan kondisi. Saya pertama-tama datang ke posko Caritas Larantuka yang ada di Konga, yang didukung oleh Caritas Nasional. Mereka bekerja di posko di Konga, itu dekat dengan Lewotobi. Itu salah satu penampungan dari para pengungsi yang keluar dari tempat erupsi itu.
itu di Konga, tetapi saya belum masuk ke tempat itu. Saya langsung ke wilayah Lewotobi, sekitarnya. Saya ke Hokeng, saya ke Boru, saya ke Seminari untuk lihat kerusakan-kerusakan. Saya memang masuk di tempat yang memang tidak ada penduduk apapun. Semua sudah mengungsi, kosong. Saya sore hari masuk ke situ. Eh, Memang menyedihkan. Tempat sudah sepi sekali dan kelihatannya itu seluruhnya wilayah itu kan banyak sekali kerusakan-kerusakan. Pohon-pohon mulai dari puncak gunung yang turun ke bawah yang biasanya ada banyak pohon, seluruhnya terbakar hangus. Tidak kelihatan apa sebagai ini nampaknya seperti terbakar dan hancur semuanya. Perkebunan kami, kebun kopi, itu hampir 200 hektar lebih, hangus seluruhnya. Itu tidak ada yang hidup di situ. Jadi saya membayangkan betapa dahsyat itu erupsi letusan pada hari Minggu malam menjelang dini hari itu yang membawa korban nyawa, kerusakan-kerusakan rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan. Dan saya berjalan untuk melihat keliling di tempat-tempat kampung-kampung yang sepi karena mereka sudah berpindah. Ada yang ke Maumere untuk mencari tempat di sana. Ada yang memang ke beberapa tempat pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah daerah di sini. Dan juga Caritas Keuskupan mengambil bagian di dalam urusan-urusan itu. Ada beberapa tempat pengungsian bagi para penduduk sekitar Gunung Lewotobi. Jadi di situ ada 3 kecamatan dua kecamatan, kecamatan Ilebura, kecamatan Wulanggitang. Ini punya desa-desa sekitar di bawah lereng gunung itu semua terdampak. Dan setelah dari wilayah erupsi, saya kembali ke Konga untuk mulai masuk kepada tempat-tempat di mana keluarga-keluarga semua yang terdampak itu yang ditampung di situ. Saya datang ke Konga, ada di situ TNI, Polri yang melayani masyarakat di situ. Kemudian dari Konga saya ke Kobasoma, itu Kanada. Di sana juga ada tempat bagi para pengungsi. Di sana juga TNI, Polri membantu melayani. Kemudian juga saya ke satu tempat pengungsian lagi ke Gerong, ke wilayah sekitar situ, lalu ke Lewolaga, lalu ke Putobi. Ini tempat-tempat pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk, untuk masyarakat yang terdampak erupsi itu. Ada banyak yang itu namanya pengungsi mandiri. Mereka pergi mencari tempat lebih aman ke keluarganya, mereka tinggal di keluarga-keluarga yang terpencar juga. Jadi cukup banyak ya. Kalau saya lihat data dari pemerintah itu sekitar 13.000 lebih mereka yang terkena dampak dari erupsi itu. Saya kira juga belum terdata dengan baik. Sekian banyak orang ada yang memang ini apa mandiri itu kan yang sendiri mencari menyelamatkan diri. Ini juga perlu didata dan dilayani.
Sampai saat ini memang, pelayanan kepada mereka yang masih saat ini bersifat tanggap darurat sedang berjalan ya. Jadi sudah hampir 2 minggu ini, kegiatan-kegiatan, oleh banyak sekali relawan-relawan, baik itu pemerintah sendiri, ada di setiap dari tempat-tempat penampungan itu, di sana adalah pemerintah hadir dan juga bersama pihak keamanan, TNI, Polri yang sangat memberikan perhatian dan layanan yang sangat bagus. Termasuk juga pelayanan kesehatan. Ada banyak dokter-dokter juga yang datang, baik dari Jakarta, dari Atma Jaya, Ya, ya yang bekerja sama juga dengan Yayasan Kasimo. Ini pelayanan kesehatan yang datang dari Jakarta, bergabung juga dengan para dokter dari Rumah Sakit Carolus Borromeus Kupang, juga rumah sakit daerah dan juga ada di sini. Mereka dengan kongregasi-kongregasi yang ada, pelayanan kesehatan juga berjalan sampai dengan saat ini yang saya lihat bahwa eh, perhatian sangat luar biasa. Untuk sementara mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau eh, ada hal-hal lain lagi yang perlu saya memberikan penjelasan, saya siap untuk itu. iya. Baik, Bapak Uskup. Betul yang disampaikan Bapak Uskup tadi bahwa kebetulan pada saat hari Minggu itu saya sedang berada di Maumere, di kota Oh Maumere, iya, dan iya. ketika ada letusan itu dan beritanya sudah langsung apa namanya tersiar di mana-mana, yang saya pikirkan Tersiar, ya. ya, yang waktu itu saya pikirkan hanya dua. Yang pertama Iya, Hokeng, ya, karena Hokeng kan seminari kan sangat dekat sekali dengan iya, gunung iya, itu ya. iya, Dan juga yang kedua iya, saya pikirkan Bapak Uskup ini sudah ke Jakarta atau belum untuk sidang, karena setelah itu iya, iya. kalau nggak salah bandara tutup Tutup, semua. Iya, tutup, iya. oleh karena itu memang mungkin juga bantuan-bantuan dari Jakarta, bantuan-bantuan dari Kupang atau dari kota-kota lain itu masuk mungkin beberapa hari setelahnya mungkin ya. Iya, 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 Ya, iya. ya. Dan satu hal Bapak Uskup yang menjadi menarik adalah ketika saat bencana ini mungkin mayoritas orang itu kan membawa barang-barang berharga mereka seperti alat elektronik, lalu juga ada yang mengungsi langsung ke rumah saudara atau rumah keluarga seperti yang Bapak Uskup ceritakan tadi, Mm, mengungsi mandiri begitu. iya, iya. Ada satu hal yang menarik adalah tersiar gambar juga atau tersiar foto ketika seorang ibu yang menggendong patung Bunda Maria. Ini menjadi Iya, salah iya. satu pertanyaan dari kalangan umat kalayak ramai di luar Pulau Flores. Apakah Iya. memang umat di sana mempunyai hubungan yang erat atau hubungan yang khusus dengan Bunda Maria? Apakah Bapak Uskup bisa mungkin menanggapi itu? Iya, iya. Memang devosi dari kehidupan umat ya, Katolik di Larantuka memang sangat kuat ya devosinya kepada Bunda Maria. Eh, ini eh, mungkin nampak yang direkam bahwa ada seorang ibu keluar membawa itu. Tapi sudah sering terjadi hal-hal seperti itu di masyarakat, di umat di sini. Spontan, jiwa, keimanan dia itu, spiritualitas kehidupan dia sebagai seorang beriman itu spontan muncul, eh, tanpa disuruh oleh siapapun. Sudah sering kejadian. Mereka ini langsung yang mereka pikirkan yang apa yang harus dia selamatkan. Kalau di rumahnya ada barang kudus seperti itu pada patung, itulah yang pertama-tama akan dia selamatkan tanpa pikir bahwa oh masih mungkin dia ada barang-barang lain yang perlu dia bawa. Tapi spontan yang muncul pada hati dan pikirannya itu ada satu barang berharga yang harus dia selamatkan. Dan itu adalah patung. Ada yang salib, tapi pada umumnya patung Bunda Maria itu devosi khusus dan spontan. Pada saat-saat bencana seperti itu, ini spontan muncul ya pada eh,
hati, pada devosi dari umat yang eh, nampak sangat sederhana tetapi punya kerohanian begitu tulus dan murni dalam hidup tanpa pikir, ya mungkin dia pikir tidak ada barang berharga bagi dia yang lain, mau uangnya ada di mana, tapi dia pikir patungnya itu yang dia selamatkan. Dan kebetulan itu mungkin yang direkam. Tapi banyak kejadian-kejadian seperti itu ya. Iya, Mungkin itu ada kaitannya juga Bapak Uskup ya dengan ya seperti yang tadi Bapak Uskup sampaikan bahwa terdapat devosi khusus dan lain sebagainya. Mungkin umat Katolik seluruh Indonesia juga sudah mengetahui bahwa di Larantuka ada Semana Santa. Itu kan merupakan bentuk iya, devosi khusus terhadap Bunda Maria dan tentunya ini menjadi hal yang menarik juga Bapak Uskup. Selanjutnya iya, Bapak Uskup, terkait dengan situasi pasca ya, situasi pasca letusan gunung ini. Tentu iya, umat Katolik di Larantuka atau mungkin secara garis besar di beberapa kecamatan yang di awal sudah Bapak Uskup sampaikan, misalnya Wulung Gitang atau Boru, daerah-daerah Boru dan iya, lain iya, sebagainya. Pertanyaan iya, yang muncul juga Bapak Uskup adalah bagaimana dengan aktivitas parokial mereka? Jadi misalnya seperti setiap hari Minggu itu mereka apakah akan gereja di tempat pengungsian ataukah mungkin ada tempat khusus yang diintensikan untuk para pengungsi ini beribadah gitu Bapak Uskup. Ya. iya, iya. Jadi di tempat-tempat desa-desa di erupsi daerah dampak erupsi itu sudah kosong. Memang ada tempat di mana gerejanya hancur. Eh, Mereka ini kan sudah berpindah. Pelayanan hidup rohani dan sakramen bagi mereka ini lebih-lebih pada hari Minggu. Ini sudah 2 minggu berturut-turut pada tiap hari Minggu para imam yang turun ke lokasi-lokasi pengungsian untuk merayakan Ekaristi di tempat pengungsian bersama dengan mereka di sana. Dan ini para pastor yang telah memutuskan itu. Waktu saya dari Jakarta, saya pulang, saya mendapat penyampaian bahwa pelayanan kehidupan umat tetap dijalankan di tempat-tempat pengungsian. Bahkan mereka juga sudah merencanakan bagaimana persiapan Natal nanti, Adventus, dan sampai Natal sudah mereka rancang, para pastor sendiri sudah merancang bagaimana fokus kepada tempat-tempat pengungsian untuk merayakan Natal di sana. Dan ini kehidupan dari aspek rohani tetap diperhatikan. Baik, berarti mungkin terkait kegiatan atau mungkin aktivitas pastoral para umat ini juga tetap akan dipenuhi lah kebutuhannya oleh para Iya, imam dan iya, juga pastor-pastor. Tapi Bapak Uskup, dari tadi kan kita sudah bicara banyak sekali tentang bagaimana peristiwa pasca letusan ini hingga hari ini, iya, kondisi hari ini. Tapi iya. saya mau tahu Bapak Uskup, apakah dari diri Bapak Uskup sendiri, apakah merasa bahwa terdapat tantangan untuk menjalankan hari-hari belakangan ini kah? Karena kan tentu gaya dan juga model kegiatan dan lain sebagainya itu harus disesuaikan ya dengan kondisi alam, kondisi fisik di Iya, iya. sekitar Flores Timur juga. Barangkali ada tantangan kah? Dan bagaimana cara menghadapi tantangan itu? Saya melihat bahwa bencana kali ini sejauh kami alami ini yang terbesar ya dan cukup berat. Kerusakan begitu hebat dan masyarakat saya melihat ketika saya datang ke tempat pengungsian memang banyak sekali terus terang banyak sekali kepedulian dari mana-mana, dari luar, dari Jawa, dari Jakarta, juga dari NTT, dari kuskupan-kuskupan, dan juga dari umat kuskupan sendiri di Larantuka spontan. Mereka ini sangat spontan datang untuk membantu masyarakat di sana. Tapi namanya bencana di tempat-tempat pengungsian itu satu ya situasi yang memang berat ya. Bagaimana kita mau masuk musim hujan, mereka tidur di tenda. Wah ini kan satu bagaimana air bersih, eh, kebutuhan makan
semua disiapkan. Dan sana TNI dan Polri yang bekerja di dapur, dibantu oleh ibu-ibu dari pegawai pemerintah di sini di tiap-tiap eh, tempat posko untuk pelayanan itu untuk makan minum sembako atau soal itu eh, berjalan baik kan kebutuhan-kebutuhan itu. Tapi saya lebih melihat itu bagaimana kenyamanan tinggal di tenda-tenda seperti itu. Di tenda ya los persada, banyak orang masuk di dalam, wah tidak nyaman, tidak enak, dan mereka pasti stres juga dengan itu. Memang anak-anak kecil, saya datang melihat mereka sangat gembira, anak-anak, karena mereka masih anak-anak kan. Eh, Sangat senang ketika didampingi oleh banyak kelompok relawan untuk mereka bermain seperti cara bentuk trauma healing bagi mereka. Ini anak-anak gembira, anak-anak senang. Tapi ini kondisi yang saya menghadapi kalau bicara soal tantangan. Tantangan kami, tentu tantangan kita semua adalah bagaimana penanganan darurat ini kita belum tahu sampai kapan. Dan kalau kondisi di tempat pemukiman itu seperti yang ada sekarang, saya melihat bahwa mudah-mudahan orang tidak terlalu banyak stres dengan tinggal pada situasi dan kondisi di mana sebentar lagi hujan turun, becek. Eh, ini bagi Karitas Larantuka saya beri tugas. Saya minta biar berat bagaimanapun harus diatasi. Perhatikan bagaimana hunian bagi mereka. Perhatikan bagaimana mereka bisa tidur dengan sedikit layaklah, sedikit enak. Dan bagaimana MCK itu juga dia diperhatikan dengan baik supaya ada rasa kenyamanan. Ini hal-hal yang saya lihat waktu itu. Wah, ini bisa menimbulkan rasa stres ketika kalau ini tidak dikelola dengan baik ya. Ini ya yang bisa saya sampaikan ya. Barangkali mungkin lebih harus ada pembenahan-pembenahan juga ya Bapak Uskup terkait apa namanya tempat-tempat pengungsian begitu ya supaya Iya, iya, kebutuhan dan kenyamanan umat juga lebih dirasakan. Tapi iya, berarti iya. selama proses peristiwa ini dari TNI dan Polri itu berarti aktif membantu sekali ya Pak Uskup ya. Ya, mereka aktif. Mereka ini sangat-sangat aktif membantu masyarakat ya. Iya 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 oke. Oke Bapak Uskup. Eh, Mungkin lebih ke arah yang saya lihat ingin sekali saya konfirmasi kepada Bapak Uskup. Banyak Iya, sekali di media saat ini, baik itu media sosial maupun media-media online, banyak yang mulai mengaitkan hal-hal yang berkaitan dengan Gunung Lewotobini ini dengan cerita-cerita lama, cerita-cerita rakyat dan lain sebagainya. Misalnya mereka mengatakan bahwa Lewotobi marah karena ada apa namanya aktivitas-aktivitas yang merugikan gunung ini, lalu juga Lewotobi batuk, marah dan lain sebagainya karena ada yang memetik bunga dan sebagainya, Bapak Uskup. Nah, saya kan tidak tahu ya kejadian di sana seperti apa. Menurut Bapak Uskup, dari sudut pandang atau kacamata Bapak Uskup, apakah Bapak Uskup melihat hal ini sebagai bencana semata karena memang peristiwa alam yang kita sebagai manusia kita tidak tahu, atau ada hal-hal lain di baliknya? Barangkali ada sudut pandang Bapak Uskup. ya kalau berkaitan dengan erupsi ini sangat sangat kondisi alam ya. Siapa bisa memprediksi kejadian ini? Beda dengan erosi, banjir, atau lain sebagainya. Kalau macam banjir, ya mungkin akan dipertanyakan. Bisa saja karena kita bikin hutan gundul, kita bakar hutan gundul, maka terjadi banjir. Nah, ini kesalahan manusia. Manusia salah karena dia merusak hutan. Tapi kalau gunung api, ini dia meletus. Ini tanpa kita sadari bahwa dia meletus dan terjadi pada itu. Kita tidak bisa kaitkan dengan ada kejadian-kejadian lain, ada orang ya
gali pasir, apa hubungan pasir di bawah dengan letusan di atas kan? Kecuali erosi mungkin, erosi karena banjir boleh, tapi dengan letusan jangan jangan dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang tidak masuk akal kan. Ini yang satu hal yang oke lah pada kondisi seperti ini kan banyak orang kan secara alamiah, orang yang punya ya eh, keyakinan alam itu mulai berbicara tentang hal-hal yang aneh. Tapi kalau berkaitan dengan erupsi itu beda dengan kejadian-kejadian alam lain dan yang manusia yang bersalah, manusia yang merusakkan. Ya, itu ya yang saya lihat ya. Hmm. Baik, Bapak Uskup, terakhir sekali, apakah ada harapan Bapak Uskup? Pertama terkait dengan harapan Bapak Uskup terkait situasi dan peristiwa ini. Lalu yang kedua, apakah ada rencana jangka panjang? Maksudnya rencana jangka panjang ini lebih kepada planning ke depannya. Setelah erupsi ini selesai, lalu seperti apakah aktivitas pastoral atau kegiatan pastoral di keuskupan yang berkaitan juga dengan kegiatan-kegiatan paroki. Jadi terkait dengan harapan Oke. dan juga rencana keuskupan ke depannya setelah masa-masa sulit ini selesai, apakah mungkin Bapak Uskup dapat menjelaskan? Ya terima kasih ya. Tentu penanggulangan terhadap eh, bencana ini eh, masih perlu dikerjakan cukup panjang rancangannya. Sekarang ini kita masih fokus pada penanganan darurat. Tapi sesudah itu apa? Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dan kami di sini Karitas Larantuka sudah merencanakan didukung oleh Karitas Indonesia sudah membuat rancangan-rancangan tahapan-tahapan kerja seperti apa untuk mulai dari tanggap darurat sampai kepada masa rehabilitasi, lalu sampai kepada apakah nanti bagaimana peranan pastoral pada mempersiapkan seperti apa shelter, penginap hunian tetap atau bagaimana. Ini bagian dari yang dirancangkan. Tapi semua ini yang sudah saya sampaikan kepada Karitas dan juga kepada semua pihak. Ini semua ini adalah tanggung jawab bersama yang sangat berat, maka perlu kerjasama, kerjasama semua pihak. Jadi tiap-tiap siapapun yang datang untuk memberikan perhatian di sini. Baik, paling pertama itu adalah pihak pemerintah. Pemerintah yang memberikan bagaimana perhatian utama dan semua harus mendukung pemerintah. Baik Karitas Larantuka juga saya mendorong kerjasama dengan pemerintah. Tentu sebaliknya juga saya berharap pemerintah merangkul semua dari semua kelompok-kelompok yang mau memberikan perhatian kepada para korban ini. Semua harus dikoordinasikan supaya berjalan jangan tumpang tindih di dalam pelaksanaan memberi perhatian kepada para korban ini. Perlu ada kerjasama, perlu ada koordinasi yang baik. Itu yang saya berharap baik kepada pemerintah dan juga semua lembaga-lembaga eh, kemanusiaan yang datang membantu. Saya mendorong untuk kerjasama yang baik supaya semua korban di sana itu tidak ada yang terabaikan dan juga tidak ada yang tumpang tindih di dalam penanganan itu. Dan ke depan besok kami akan rapat khusus di rapat Dewan Imam Keuskupan. Besok itu akan banyak hal yang akan eh, kami putuskan untuk bagaimana langkah selanjutnya dalam penanganan bencana ini untuk jangka panjangnya, berpikir tentang bagaimana seminarinya, gedung seminari yang sebagian besar sudah rusak, apakah itu akan direnovasi atau apakah ada pikiran untuk
relokasi atau bagaimana. Ini besok kami akan lihat bagaimana ke depannya, karena ini satu yang perlu kami merancangnya juga. Kami punya perkebunan juga seluruhnya angus, jadi mau bagaimana ini? Apakah tentu membutuhkan biaya yang besar untuk satu pemulihan ini, dan itu harus dibuat dalam rancangan-rancangan yang kami kerjakan. Nah, saya mengajak seluruh umat keuskupan solidaritas dibangun. Jadi ini saya sangat senang, saya berterima kasih kepada baik donasi-donasi perhatian dari luar, tapi saya memberi apresiasi kepada umat keuskupan bersama para pastornya yang sangat tanggap pada saat itu. Mereka spontan. Jadi biarpun hidup mereka sederhana, apa adanya, mereka spontan untuk memberikan bantuan kepada sama saudara umatnya yang lainnya tertimpa bencana ini. Dan ini tetap saya himbau, saya dorong supaya ini tetap sebagai salah satu wujud solidaritas dari kehidupan umat yang berbela rasa dengan sama saudaranya yang tertimpa bencana ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Seperti yang Bapak Uskup sampaikan tadi, bahwa rasa solidaritas itu, kerjasama itulah yang dibutuhkan dalam masa-masa sulit ini. Oleh karena itu, sebelum menutup dialog atau wawancara ini, kami dari Warta Katolik, juga mungkin dari Keuskupan Larantuka dan seluruh umat di Keuskupan Larantuka masih mengharapkan apabila Bapak Ibu sekalian mungkin dapat memberikan donasi ataupun berapapun itu, yang penting tulus dengan niat hati untuk membantu saudara-saudari kita di Keuskupan Larantuka, tepatnya di sekitaran area Leotobi yang terdampak kemarin. Jadi saya akan tampilkan nanti posternya di sini, dan saya Mauricio dari Warta Katolik pamit undur diri Bapak Uskup. Terima kasih banyak atas sharingnya, terima kasih banyak atas penjelasannya, dan saya serta seluruh penonton, mungkin seluruh umat, mendoakan kiranya rapat Dewan Pastoral dan juga beberapa kegiatan-kegiatan ke depannya, terutama juga terkait seminari Hopkeng yang akan mungkin nanti direlokasi atau direnovasi, kami mendoakan semuanya berjalan dengan baik dan lancar, agar tentu ini juga bagi para seminaris kita di sana, kan mereka butuh tempat untuk bersekolah, butuh tempat untuk tinggal juga. Begitu. Terima kasih banyak Bapak Uskup atas waktunya. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya untuk semuanya. Semuanya yang sudah memberikan perhatian, kepedulian kepada para sama saudara yang tertimpa bencana ini. Semua yang sudah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian atas kepedulian, bela rasa, kasih, solidaritas yang diberikan sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan itu sampai bisa ke depannya kami serahkan juga kepada perhatian dari kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Amin. Amin. Terima kasih.